Bab 991. Di dalam mobil yang menuju ke pedesaan, Anya merengek sambil menangis, lihat apa yang telah ibu lakukan. Semuanya sudah berakhir. Kita akan dikirim ke pedesaan. Phoebe sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketenangannya semakin runtuh ketika mendengar putrinya menyalahkannya. Aku tidak peduli jika orang lain menyalahkanku, tapi aku tidak tahan jika itu darimu. Aku melakukan semua ini hanya untuk satu orang, dan hanya untuk satu orang, dan itu kamu, Anya. Anya sudah tidak ingin lagi memahami ibunya. Ia menggerutu, aku tahu ibu melakukannya untukku, tapi ibu sama sekali tidak membantuku. Ibu malah membuat hidupku lebih buruk dari sebelumnya. Seandainya kami mengakui kesalahan kami di depan kakek dan nenek untuk menunjukkan bahwa kami telah bertobat, mereka mungkin akan memberi kami kesempatan lagi, alih-alih membuang kami ke pedesaan. Novel drama. Phoebe merasa sakit hati dengan kemarahan putrinya. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkanku. Kamu juga tidak cukup cepat mengakui kesalahanmu. Lagi pula, bagaimana kita bisa mengakui kesalahan kita dalam situasi seperti itu? Mengakui sama saja dengan menetapkannya sebagai batu. Tidak ada cara untuk memperbaikinya lagi. Anya tahu itu, tapi ia yakin hasil terburuknya masih jauh lebih baik daripada dikirim untuk tinggal di pedesaan. Ia benci tempat itu lebih dari apapun. Mereka dibuang ke pedesaan tanpa batas waktu yang pasti dan tanpa indikasi apakah mereka akan diizinkan kembali. Lebih buruk lagi, banyak anggota keluarga lain dikirim untuk mengawasi mereka. Begitu mereka tiba, mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kebebasan untuk keluar masuk resor musim panas. Itu bukanlah kehidupan yang diinginkan Anya. Anya menjadi gelisah ketika memikirkan semua itu, dan emosinya membuatnya menangis semakin keras. Meskipun Phoebe tidak senang Anya menyalahkannya dan tidak berusaha memahaminya, ia tetap merasa sedikit tertekan melihat Anya menangis sekeras itu. Demi Tuhan, ia harus bergantung pada Anya seumur hidupnya. Phoebe menepuk bahu Anya untuk menghiburnya. Sudah, Anya. Jangan menangis lagi. Ini bukan saatnya kita bertengkar. Kalau kita menjauh, kita akan langsung jatuh ke tangan Corin. Dia akan menertawakan kita kalau melihat kita seperti ini. Anya berusaha berhenti menangis ketika mendengar Phoebe mengatakan Corin menertawakan mereka. Ia sama sekali tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan Corin. Ia menyeka air matanya dan menatap Phoebe. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah kehilangan kepercayaan Lukas. Aku sudah kehilangan perhatian dan kasih sayang Lukas, kakek nenekku, dan ayahku. Yang terburuk adalah aku sudah kehilangan daya tawarku terhadap Jeremy. Phoebe berpikir sejenak dan mengamati apa yang dilakukan para pelayan di sekitarnya. Ia mendapati beberapa dari mereka sedang asyik bermain ponsel sementara yang lain sudah tertidur. Ia mendekatkan diri ke telinga putrinya dan berbisik, aku tidak punya rencana cepat untuk membalikkan keadaan, jadi kita perlu berpikir jangka panjang. Anya mengira ibunya telah menyusun rencana yang berguna, tetapi ia tampak kesal ketika mendengar ucapan tak berguna itu. Kenapa dia sampai perlu membisikkan hal seperti itu kepadaku? Phoebe terkejut, lalu menambahkan, prioritas kita saat ini adalah menghindari dikirim ke resor musim panas di pedesaan. Kalau kita ke sana, orang-orang kakekmu akan selalu mengawasi kita. Anya agak terkejut dengan ucapan Phoebe, tapi ia setuju dengan alasan itu. Lalu ia berbisik, tapi kita sudah di dalam mobil. Phoebe melirik ke kursi paling belakang, tempat anak kecil itu meringkuk dengan gelisah. Kita bawa Joey, kan? Kita bisa memanfaatkannya. Bab 992. Anya menatap Joey setelah mendengar apa yang Phoebe katakan. Ia menatap Joey sebelum bertukar pandang dengan Phoebe, diam-diam mengerti. Anya mengubah posisinya dan duduk di sebelah Joey di barisan belakang. Joey terdiam sepanjang perjalanan. Ia meringkuk ke samping begitu melihat Anya menghampirinya. Kehadiran Anya membuatnya takut. Anya diam-diam mengulurkan tangan ke arah Joey dan mencubit lengannya dengan keras. Mendengar Joey menjerit kesakitan, ia bertanya dengan keras, Joey, ada apa? Ia lalu meletakkan tangannya di dahi Joey dan berpura-pura khawatir. Apa? Suhu tubuhnya tinggi sekali. Phoebe ikut bermain dan berkata, apa yang terjadi? Apakah dia demam? Anya mengangguk.
Memang, dia demam. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Phoebe memanfaatkan situasi ini dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus pergi ke rumah sakit, dan cepat. Joey demam. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Para pelayan ragu-ragu. Phoebe mengerutkan kening dan membentak mereka. Joey demam. Kenapa kalian terlihat enggan membawanya ke rumah sakit? Dia mungkin anak angkat, tapi kedua tetua sudah menerimanya. Bisakah kalian bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padanya? Para pelayan saling berpandangan. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, ada rumah sakit desa di dekat sini. Mungkin kita bisa membawanya ke sana untuk diperiksa sementara. Phoebe cemas. Rumah sakit desa. Apa kau yakin ingin membiarkan dokter dari rumah sakit sekecil itu menangani kondisi Joey? Bagaimana kalau dokter salah mendiagnosisnya dan menunda perawatannya? Apa kau yakin ingin membiarkan dokter dari rumah sakit sekecil itu menangani Joey? Kamu akan bertanggung jawab untuk itu. Para pelayan mempertimbangkan permintaan itu dan akhirnya menyetujuinya. Mereka terpaksa memutar balik mobil dan membawa mereka ke rumah sakit kota. Setengah jam kemudian, Anya dan Phoebe membawa Joey ke ruang konsultasi setelah tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Pelayan yang mengikuti mereka ke rumah sakit menunggu dengan patuh di pintu masuk ruang konsultasi. Namun, Phoebe, Anya, maupun Joey tidak terlihat bahkan setelah beberapa saat. Pelayan itu kemudian memutuskan untuk masuk dan memeriksa mereka, tetapi dokter sedang sibuk memeriksa pasien lain. Phoebe, Anya, dan Joey tidak terlihat dimanapun. Dokter itu kesal karena ada yang masuk tanpa izin. Ia membentaknya, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dan tunggu giliranmu. Pelayan itu bertanya kepada dokter, di mana kedua wanita yang datang membawa seorang anak. Dokter itu mengerutkan kening dan berkata, mereka meminta saya menyuntik anak itu untuk menurunkan demamnya, jadi saya menyuruh mereka menunggu di balik tirai sementara saya menyiapkan jarum suntik. Mereka sudah pergi ketika saya membuka tirai. Pelayan itu melihat ke balik tirai dan melihat jendela yang terbuka. Ruang gawat darurat berada di lantai 1, jadi siapapun yang memanjat keluar jendela pasti sudah berada di luar rumah sakit. Pada saat itu, pembantunya merasa ada yang tidak beres dan segera memanggil untuk melaporkan apa yang terjadi. Anya dan Phoebe meninggalkan rumah sakit bersama Joey dan langsung naik taksi. Anya menghela napas lega setelah masuk ke dalam kendaraan. Kita mau kemana sekarang? Phoebe berkata, aku punya apartemen di dekat jalan tol. Keluarga Rivera tidak tahu kalau apartemen itu ada. Kita akan ke sana dan beristirahat sejenak sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Anya mengangguk. Dia sudah sangat lelah, jadi dia tidak mengeluh ketika dia punya tempat menginap. Bab 993. Awalnya, Anya agak khawatir tentang rencana mereka selanjutnya jika mereka pergi ke hotel. Lagi pula, catatan check-in hotel akan memudahkan mereka ditemukan. Jika mereka ditemukan, mereka akan kembali ke titik awal. Saat itu, Joey menangis pelan di pelukannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa panik ketika segala sesuatunya terjadi begitu cepat. Ia tidak berani menangis terlalu keras lagi dan hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk tidak diam. Namun, Anya masih bisa mendengar tangisannya yang teredam karena dia sedang memeluknya. Sejak ia tahu bahwa ia tak berguna lagi, ia menganggapnya sebagai beban. Ia tak menunjukkan kesabaran maupun kasih sayang padanya. Jangan menangis. Menyebalkan. Joey tidak tahu apa kesalahannya. Ia menatapnya dengan gelisah dan mencoba berbicara. Bu. Anya balas membentak dengan nada kesal, jangan panggil aku, ibu. Aku bukan ibumu. Untung saja aku masih melakukan yang terbaik untuk merawatmu, alih-alih meninggalkanmu. Jangan mempersulitku, atau aku akan mengusirmu dari mobil sekarang juga. Dia tidak ingin menggendongnya lagi, jadi dia mendudukkannya di satu sisi dan membiarkannya duduk sendiri. Joey merasa sedih, tetapi ia tak berani menangis lagi. Ia menyeka air matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam. Tak lama kemudian, mereka tiba di apartemen di luar jalan tol yang dibeli Phoebe dengan nama orang lain. Anya pergi mandi untuk menenangkan pikirannya. Setelah tenang, ia dan Phoebe mulai menyusun rencana untuk langkah selanjutnya.
Ponselnya bergetar begitu ia keluar dari kamar mandi. Ekspresinya berubah menjadi jijik ketika ia melihat bahwa penelepon itu adalah sahabatnya yang tak berguna, Rosie. Rosie bilang dia akan membantu Anya menyingkirkan Corin, tapi Rosie tak pernah bergerak sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Dia tak berguna. Anya pergi mengeringkan rambutnya tanpa menjawab panggilan. Setelah mengeringkan rambutnya, dia menyadari teleponnya masih bergetar karena panggilan telepon Rosie yang terus-menerus. Anya menjawab telepon dengan tidak sabar. Ya, novel drama. Anya, kenapa kamu lama sekali menjawab teleponku? Tanya Rosie cemas. Oh, aku tidak mendengar panggilanmu karena aku sedang mandi tadi. Suara Rosie bergetar. Anya, kau harus membantuku. Kau satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Anya mengerutkan kening kesal. Bagaimana aku bisa membantumu kalau aku sendiri saja tidak bisa membantu? Apa yang terjadi? Tanya Anya. Rosie menghela napas dan berkata, ingat waktu aku bilang aku akan membantumu menyingkirkan Corin. Yah, aku membayar seseorang untuk menguntitnya dan mencari kesempatan terbaik untuk mengakhiri hidup Corin. Aku juga berjanji padanya bahwa aku akan mengurus keluarganya jika dia masuk penjara. Dia menerima tawaranku dan setuju untuk melakukannya. Kemarin, orang itu akhirnya punya kesempatan untuk menjalankan rencananya dan mencoba menabrakkan Van ke Corin, tapi saya tidak menyangka Jeremy akan mengetahui identitasnya dalam waktu kurang dari sehari. Dia mengirim seseorang untuk menghajar orang itu hari ini, dan orang itu mengadu kepada saya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jeremy akan menjemputku. Tolong bujuk Jeremy, Anya. Kau satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Anya agak terkejut mendengar ucapan Rosie. Kalau orang itu menabrakkan Van ke Corin kemarin, kenapa dia masih hidup sampai sekarang? Orang itu tidak menabrak Corin. Lucas ada di sampingnya saat itu, jadi dia bergegas untuk melindunginya. Pria itu akhirnya melukai Lucas sementara Corin keluar tanpa cedera. Bab 994. Pupil mata Anya membesar. Kenapa Lucas mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Corin? Ada yang tidak beres. Keheningan Anya yang berkepanjangan membuat Rosie berkata, kenapa kamu diam saja, Anya? Kamu harus bantu aku. Kalau Jeremy sampai ngomong sama aku, tamatlah sudah keluargaku. Anya tersadar kembali. Bukannya aku tidak mau membantumu, Rosie. Aku hanya tidak bisa membantumu saat ini. Rosie bingung. Apa maksudmu? Kau tidak bisa membantuku. Bukankah kau seharusnya menjadi penyelamat Jeremy? Jeremy akan selalu mendengarkanmu jika kau mengatakan sesuatu padanya. Anya mendesah dan terisak-isak dengan sedih. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini yang tidak kau ketahui. Jeremy tidak menganggapku penyelamatnya lagi, dan dia tidak akan pernah mendengarkanku lagi. Apa? Seru Rosie kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita semua tahu kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Jeremy dan akhirnya mandul. Apa Jeremy akan meninggalkanmu begitu saja? Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Anya terisak. Ini semua salah Corin. Dia menipu Jeremy agar percaya dia menyelamatkannya dan aku berbohong padanya selama ini. Jeremy menelan semuanya dan mengabaikanku sejak saat itu. Sekarang, aku dan ibuku diusir dari rumah oleh kakekku. Kami dikirim untuk tinggal di pedesaan. Aku kehilangan segalanya gara-gara Corin. Sebesar apapun keinginanku untuk membantumu, Rosie, aku tak bisa berbuat banyak. Maafkan aku. Ia terus terisak di akhir kalimatnya. Rosie terkejut dan marah. Corin membuat Jeremy percaya bahwa dia penyelamatnya. Dari mana Corin belajar semua trik ini? Bagaimana dia bisa meyakinkan keluargamu untuk mengusirmu padahal semua orang menyayangimu sejak kecil? Anya menjawab dengan nada sarkastis dan tak berdaya, dia mampu melakukan apa saja jika dia bisa membuat Lucas mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia memanipulasi Rosie dengan kasih sayang Rosie kepada Lucas. Rosie mencengkeram dadanya dengan marah di ujung telepon. Corin itu ancaman. Anya punya ide dan berkata, aku tidak bisa membantumu sekarang, Rosie. Tapi yang ku tahu, hidup kita akan jauh lebih sulit jika Corin terus bersama Jeremy. Rosie mengerutkan kening cemas. Apa yang akan terjadi agar Corin meninggalkannya? Rosie, Anya memulai,
Hanya masalah waktu bagi Jeremy untuk menyelesaikan masalah dengan keluargamu setelah mengetahui kau menyewa pria itu untuk membunuh Corinne. Jika Corinne mati, perasaan Jeremy padaku mungkin kembali, dan aku mungkin bisa membujuk Jeremy untuk melepaskanmu. Rosie tertegun sejenak. Setelah memahami apa yang Anya coba katakan, ia tampak telah mengambil keputusan tegas dan berkata, "Aku mengerti, Anya. Nanti kau dengar kabar dariku." Panggilan telepon pun berakhir. Anya menyeringai nakal. Ia berharap Rosie yang ceroboh itu bisa menangani semuanya dengan lebih baik sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Phoebe masuk ke kamar Anya dan melihat Anya melamun di dekat jendela. Ia melangkah maju dan bertanya, "Kamu lagi mikirin apa, Anya?" "Aku pesan makanan untuk dibawa pulang. Kamu juga harus makan." Anya tersadar kembali dan bertanya dengan sedih, "Apakah kamu tahu kalau Lukas mengalami kecelakaan mobil kemarin?" Bab 995. Phoebe berseru kaget, "Lukas mengalami kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Kalau aku tidak salah ingat, dia tidak pulang kemarin. Apa karena kecelakaan itu?" Anya menyipitkan mata licik. "Kurasa begitu. Dia mungkin tidak pulang karena khawatir kakek dan nenek akan mengkhawatirkannya." Phoebe tidak memiliki ikatan keluarga dengan anak tirinya, Lukas. Lagi pula, Lukas tidak pernah menghormatinya sejak kecil, jadi Phoebe tidak peduli jika Lukas meninggal dalam kecelakaan mobil. Bahkan, Phoebe akan lebih bahagia jika kecelakaan itu merenggut nyawa Lukas. Kematian Lukas adalah satu-satunya cara Sunny menjadi pewaris keluarga Rivera. Ia tak perlu lagi tunduk pada keluarga Rivera jika memang begitu. Anya juga tidak peduli dengan kesejahteraan Lukas. Sejak kecil, ia tahu Lukas hanya mencintainya karena melihat Luna dalam dirinya. Ia bahkan harus berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang seperti itu dari Lukas. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benak Anya. "Tahukah kamu bagaimana Lukas mengalami kecelakaan mobil?" Phoebe sama sekali tidak peduli. "Aku tidak peduli. Dia sudah tidak mencintaimu lagi, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Biarkan saja dia." Anya menggeleng. "Aku tidak khawatir padanya. Aku khawatir tentang hal lain." Phoebe membeku. "Ada apa?" Sebuah van hampir menabrak Corinne. Lukas terlibat kecelakaan karena dia berusaha melindunginya. Phoebe terkejut mendengarnya. Lukas mempertaruhkan nyawanya demi wanita jalang itu. Mata Anya sedikit menyipit. "Ya. Kau juga menganggapnya aneh, kan? Kenapa orang setenang dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan perempuan sembarangan?" Phoebe belum menyadari alasan sebenarnya Anya menanyakan pertanyaan itu. Ia berseru dengan jijik, "Yah, itu semua karena perempuan jalang itu ahli merayu pria. Bahkan orang seperti kakakmu pun tak bisa lepas dari pesonanya." Anya mengerutkan kening. "Bukan begitu. Aku yakin Lukas tidak jatuh cinta pada Corinne." Phoebe bertanya-tanya dalam hati, apalagi yang mungkin terjadi kalau dia tidak mencintainya. Perasaan apa lagi yang dimiliki seorang pria terhadap seorang wanita? Anya menatap ibunya. Ia mengajukan hipotesisnya dengan nada serius, kalau dia punya hubungan dengan Corinne, bukankah seharusnya dia merasa jijik karena Corinne dan Jeremy bersama? Dia sama sekali tidak tampak cemburu pada Jeremy. Namun, dia peduli pada Corinne dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Jeremy daripada sebelumnya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Rasanya semua itu tidak masuk akal bagiku. Phoebe melihat logika di balik alasan Anya. Aku mengerti maksudmu sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu. Jadi, apa teorimu tentang kenapa Lukas begitu peduli pada Corinne? Anya terdiam beberapa detik. Lalu ia menyuarakan satu kemungkinan yang paling ia takuti. Menurutmu, Corinne mungkin Luna yang telah lama hilang. Luna satu-satunya orang yang Lukas rela mempertaruhkan nyawanya. Raut wajah Phoebe berubah masam ketika mendengar nama Luna. Selama bertahun-tahun di Riveras, kekhawatiran terbesarnya adalah Emily yang hilang mungkin kembali bersama Luna. Tapi bagaimana caranya? Bab 996. Anya berkata dengan tegas, ini satu-satunya penjelasan yang logis. Aku tidak menemukan alasan lain mengapa Lukas begitu peduli padanya. Dan bukankah ayah memandang Corinne dengan cara yang berbeda sekarang? Tidakkah kau memperhatikan ada yang tidak biasa dalam nada bicaranya setiap kali berbicara dengannya?
Phoebe merasakan gelombang ketakutan ketika ia mengingat reaksi Maxwell saat melihat Corinne. Kalau itu benar, itu alasan yang lebih tepat untuk membunuh Corinne. Ekspresi kejam sekilas muncul di mata Anya. Itu sudah pasti, tapi kita tidak bisa melakukannya. Lalu siapa yang akan membantu kita? Aku sudah mengatur seseorang untuk menangani Corinne. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Phoebe melirik Anya dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Anya berkata, kamu akan tahu apakah dia berhasil. Phoebe yakin putrinya tidak akan menyerahkan tugas sepenting itu kepada orang yang tidak bisa diandalkan. Ia tidak bertanya lebih lanjut dan hanya berkata, oke, Anya. Ayo makan. Suruh anak angkatmu makan juga. Dia mengabaikanku saat aku bicara, dan dia menolak makan meskipun aku memberinya makan. Dia benar-benar merepotkan. Anya tampak jijik. Kalau begitu, biarkan saja dia. Aku jadi punya satu hal yang lebih sedikit untuk dikhawatirkan kalau dia mati kelaparan. Kembali di Riveras, Corinne menceritakan alasan ia membolos SMA kepada Cedric dan Beatrice. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa ia telah mempelajari semua yang seharusnya diajarkan di sekolah. Kondisi keuangannya memaksanya untuk mencari uang dengan bekerja, meskipun ia harus mengikuti kelas. Ia tidak berbohong ketika mengatakan harus bekerja, ia mendirikan New Moon Group saat itu. Perusahaan itu masih dalam tahap awal, sehingga ia harus mencurahkan lebih banyak waktunya untuk itu. Intinya, ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengungkapkan apapun tentang New Moon Group karena dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya. Selain itu, ia sudah diterima di banyak universitas bergengsi meskipun belum mengikuti ujian masuk universitas. Ia tidak perlu mengikuti ujian sama sekali, tetapi ia tetap mengikutinya. Universitas ibu kota baru sama sekali bukan pilihan pertamanya. Baru kemudian dekan datang menemuinya dan membujuknya untuk bergabung. Dia ingin menjelaskan hal itu kepada Cedric dan Beatrice untuk mencegah Phoebe dan Anya mencoba membodohi mereka lagi. Selain itu, ia mengungkapkan kepada pasangan lansia itu bahwa Phoebe dan Anya telah mengirim beberapa orang ke pedesaan untuk menyelidiki masa lalunya. Ia juga memberi tahu mereka bahwa kedua perempuan itu telah menyuruh seseorang untuk mengarang rumor daring dan memfitnahnya. Narasi Corinne yang detail membuat Cedric dan Beatrice sedih sekaligus sedikit menyesal. Mereka sangat sedih mendengar Corinne harus mencari nafkah sendiri di usia semuda itu dengan mengorbankan masa kuliahnya. Pasangan tua itu bahkan semakin malu dengan apa yang dilakukan menantu perempuan dan cucu perempuan mereka yang malang kepada Corinne. Beatrice mengulurkan tangan untuk memegang tangan Corinne. Kami percaya padamu. Yakinlah bahwa kami akan mendapatkan keadilan untukmu. Phoebe dan Anya akan dihukum karena ini. Cedric telah mengirim beberapa pelayan untuk membawa mereka ke novel drama. Pedesaan. Mereka akan punya waktu di sana. Cedric mengangguk. Kau sudah sangat menderita beberapa hari ini. Aku akan tegas pada mereka meskipun mereka keluargaku. Bab 997. Corinne memandangi wajah Cedric dan Beatrice yang ramah dan teringat rasa jijik dalam suara mereka ketika ia tak sengaja mendengar mereka membicarakan Emily, ibunya. Jauh di lubuk hatinya, ia memandang rendah kata-kata penghiburan mereka. Mereka mungkin tidak akan bersikap baik padanya jika mereka tahu bahwa ia adalah anak dari mantan menantu perempuan mereka. Corinne menarik tangannya dengan santai dan tersenyum. Terima kasih kalian berdua sudah percaya padaku. Hukuman yang mereka berikan kepada Phoebe dan Anya sungguh tak bisa disebut hukuman. Mereka hanya mengirim mereka ke rumah musim panas di pedesaan. Hukuman macam apa itu? Lebih seperti liburan bagiku. Semua kenyamanan hidup disediakan di sana, dan makanan pun disediakan. Phoebe dan Anya hanya akan menderita kesepian jika mereka tinggal di sana terlalu lama. Itu jauh berbeda dari hukuman yang dijatuhkan Rivera kepada ibunya. Corinne tersenyum sopan, tetapi tatapannya mengeras karena kepahitan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua. Beatrice berkata dengan hangat, silakan. Kami akan melakukan yang terbaik untukmu jika itu dalam kemampuan kami. Ya, Cedric menambahkan, silakan bertanya. Corinne tersenyum tipis sambil berkata, tapi kuharap kalian tidak salah paham.
Aku di sini bukan untuk berunding dengan kalian berdua karena apa yang Anya dan ibunya lakukan untuk memfitnahku. Aku hanya ingin membahas masalah ini denganmu. Cedric bertukar pandang dengan Beatrice. Mereka tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Corin dengan mereka. Namun, mereka merasa Corin bersikap jauh lebih sopan dan menjaga jarak dari biasanya. Tentu, kami siap mendengarkan, Corin, kata Beatrice. Apa yang ingin kau bicarakan dengan kami? Corin berkata datar, nah, Nona hanya berpura-pura menjadi penyelamat Tuan Jeremy. Dia berbohong bahwa dia menderita infertilitas seumur hidup untuk menyelamatkannya. Itu sama saja dengan pemerasan emosional. Cedric tidak ada di rumah saat kejadian dan baru mengetahuinya kemudian. Meskipun begitu, ia merasa sangat malu atas perilaku cucunya yang tercela. Kami tahu soal itu, Corin. Apa kau menuntut permintaan maaf dari Anya atau semacam kompensasi darinya? Corin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak butuh permintaan maafnya yang tidak berguna atau kompensasi apapun untuk masalah itu. Sebelum kebenaran terungkap bahwa Anya sehat walafiat dan bisa hamil, ia memberitahu Tuan Jeremy bahwa ia menyukai anak-anak meskipun ia mandul. Tuan Jeremy kemudian mengadopsi seorang anak bersamanya saat ia berada di luar negeri, dan mereka menamainya Joey. Setahu saya, Anya tidak merawat anak itu dengan baik. Dia sering sakit dan cedera. Saya juga mendengar bahwa dia memperlakukan anak itu dengan acuh tak acuh setelah tahu bahwa anak itu tidak lagi berguna baginya. Karena dia tidak menyukai anak itu dan tidak ingin bertanggung jawab atas anak itu, saya ingin bertanya apakah Anda mengizinkan Tuan Jeremy membawa Joey bersamanya. Lagi pula, Tuan Jeremy juga salah satu wali sah anak itu, novel drama. Corin telah berjanji pada Joey bahwa ia akan menyelamatkannya. Ia bersikeras untuk menepati janjinya. Joey mengingatkannya pada saat dia tidak berdaya saat masih kecil. Setelah mendengar Corin menyelesaikan kalimatnya, Cedric, Beatrice, dan Maxwell semua menatapnya dengan tidak percaya. Bab 998. Maxwell bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan kamu tidak keberatan Jeremy mengasuh anak yang diadopsi Anya? Corin melirik Maxwell. Kalaupun aku melakukannya, sudah terlambat. Joey sudah diadopsi, dan seseorang harus merawatnya. Anak tak berdosa seperti dia seharusnya tidak dibiarkan menderita. Maxwell menatapnya dengan kagum. Kebanyakan wanita tidak akan berbaik hati menerima anak yang diadopsi suaminya dari wanita lain, novel drama. Pada saat itu, kepala pelayan keluarga Rivera bergegas menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinga Cedric. Wajah Cedric langsung muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Suruh seseorang mencari mereka. Kepala pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Cedric menatap Corin dengan bingung dan berkata, sebaiknya kau pulang dan istirahat. Kami akan mempertimbangkan usulmu dan akan memberitahumu setelah kami membuat keputusan. Corin mengangguk. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harap segera mendapat kabar. Dia lalu bangkit dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal sebelum bersiap pergi. Maxwell berdiri dan berkata, sampai jumpa. Corin memandang ayahnya yang tak berguna itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada agak jijik, tidak perlu repot-repot. Aku tahu jalan keluarnya. Maxwell hanya bisa menghentikan langkahnya. Oke, hati-hati di jalan pulang. Baik, jawab Corin singkat sebelum melangkah keluar. Setelah keluar dari gerbang, dia masuk ke mobil hitam yang telah menunggunya. Jeremy duduk malas di kursi belakang sambil sibuk mengetik di keyboard laptopnya. Ketika mendengar Corin memasuki mobil, ia menoleh dan meliriknya. Sudahkah kau menjelaskan semuanya kepada keluarga Rivera? Ya, Jeremy menekan tombol beberapa kali lagi dan menutup laptop. Ia lalu membelai pipinya dan berkata, mereka berencana menjebakmu, jadi sekarang kebenaran sudah terungkap. Kau tak perlu lagi datang dan mengklarifikasi masalah dengan mereka. Corin berkata, saya menjelaskan semuanya kepada pasangan lanjut usia itu agar Anya dan ibunya tidak memanfaatkan informasi yang tidak disebutkan untuk membersihkan nama mereka dan terus melakukan kejahatan. Tindakan mereka tidak terlalu berdampak, tetapi opini publik yang menentang Holden Group tidak dapat diubah. Meskipun Holden Group sedang pulih di pasar saham, kita tetap harus berhati-hati dan menutup semua peluang bagi mereka untuk melanjutkan.
Jeremy menatapnya dan mengerucutkan bibirnya. Ia mencubit pipinya dan berkata, aku senang kau memikirkanku selama ini. Corin mengabaikan godaannya dan berkata, ngomong-ngomong, aku baru saja meminta hak asuh Joey kepada keluarga Rivera. Mereka bilang akan memikirkannya dulu sebelum membalas kita. Jeremy terkejut. Kenapa kamu melakukan itu? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Karena kau mengadopsinya bersama Anya. Kau tidak bisa begitu saja melepaskan semua tanggung jawabmu padanya. Lagi pula, bukankah menurutmu hidupnya menyedihkan di Rivera? Cara Anya membesarkannya akan membuatnya trauma seumur hidup. Anya sama sekali tidak mencintainya. Dia hanya ingin memanfaatkannya sebagai alat pemerasan emosional. Karena sekarang dia tidak bisa melakukan itu, Joey menjadi tidak berguna baginya. Dia tidak punya alasan untuk bersikap baik kepada anak itu. Kau juga salah satu wali sah Joey. Dia tidak akan menderita kalau kau membawanya. Jeremy menyipitkan mata dan menatapnya tajam. Kau yakin tidak keberatan kalau aku membawa Joey? Corin mengangkat bahu. Yah, bohong kalau aku bilang aku tidak keberatan sama sekali, tapi Joey anak yang manis. Kalau dia dibawa asuhan kita, aku bisa dapat sedikit gambaran tentang cara mengasuh anak. Jeremy terus menatapnya sebelum menariknya dan memeluknya erat. Maaf aku tidak membicarakan ini denganmu. Corin bersandar pelan di dada pria itu dan memejamkan mata. Banyak hal yang berada di luar kendali kita. Aku bisa mengerti perasaanmu saat kau diperas secara emosional oleh Anya. Jeremy berkedip cepat saat mendengar apa yang dikatakan Corin. Bab 999. Corin. Ya. Jeremy mengangkat dagunya dan menciumnya dengan kasar tanpa peringatan. Mif. Mata Corin sedikit melebar, dan ia terkejut dengan ciuman mendadak itu. Ia tak bisa mendorongnya bahkan ketika ia menempelkan tangannya ke dada pria itu, jadi ia berhenti meronta sama sekali. Jeremy butuh beberapa saat untuk melepaskan diri dari ciuman itu. Ketika akhirnya berhasil, Corin mengambil napas. Jeremy menenangkan diri, sedikit tersentak, lalu berkata kepadanya, aku mungkin akan sangat sibuk untuk beberapa waktu, dan aku perlu bepergian baik di dalam negeri maupun luar negeri. Aku tidak akan bisa menghabiskan banyak waktu bersamamu setiap hari. Rona merah di wajah Corin memudar. Ia mengangkat alis dan bertanya, apakah kamu ada urusan di luar negeri? Novel drama. Pria itu mengangguk. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin menemanimu di rumah kalau aku punya waktu. Corin berpikir sejenak dan menyarankan, kamu mau pergi kemana? Mungkin aku bisa ikut denganmu. Mata Jeremy berbinar, dan dia tampak sangat bahagia. Nah, kamu nggak terlalu bergantung sama aku, kan? Corin mengerutkan kening dan memutar bola matanya ke arahnya. Aku lagi luang nih, jadi anggap aja ini liburan. Jeremy tersenyum. Ia meletakkan telapak tangannya di kepala wanita itu dan mengusap lembut. Tinggallah di rumah dan jaga bayimu baik-baik, ya. Aku akan kembali menemanimu kalau sempat. Corin sedikit terkejut. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangguk. Oke, namun, dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah dia melarangku pergi bersamanya karena dia pikir aku beban. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan pintu rumah keluarga Holden. Jeremy mengelus kepala Corin lagi dan berkata, aku akan mengantarmu sekarang. Ingat makan. Aku harus pergi ke kantor sekarang, tapi aku akan kembali untuk menemanimu nanti malam. Jeremy mungkin punya banyak urusan karena nilai saham Holden belum pulih sepenuhnya. Corin tahu Jeremy pasti sibuk, jadi ia keluar dari mobil dengan patuh. Setelah melambaikan tangan, ia berbalik dan berjalan menuju gerbang. Jeremy menunggu hingga dia mencapai gerbang sebelum mengangguk ke arah pengemudi dan memberi isyarat untuk pergi. Corin baru saja hendak memasukkan kata sandi gerbang ketika teleponnya berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor yang tidak dikenal. Begitu ia menjawab panggilan, si penelepon memanggil namanya dengan nada agak kesal. Corin. Siapa kamu? Tanya Corin. Si penelepon menjawab, mundur 3 langkah, dan Anda akan melihat saya. Corin berbalik dan melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia juga melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan siapapun. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk menghibur permainanmu yang tidak ada gunanya,
katanya sambil menggerakkan jarinya di layar untuk mengakhiri panggilan. Si penelepon sepertinya tahu Corin akan menutup telepon dan langsung menghentikannya. Tunggu, jangan tutup teleponnya. Bab 1000. Jari Corin melayang di atas ikon merah, akhiri panggilan. Katakan siapa dirimu. Kalau ada yang ingin kau katakan padaku, katakan sekarang. Si penelepon berkata, saya di sini. Lihat saja ke kiri, dan Anda akan tahu siapa saya. Corin menoleh sedikit ke kiri dan melihat sesosok tubuh melambai padanya dari sebuah gang kecil. Itu Rosie, yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia tidak bisa mengenali suara Rosie karena dia menggunakan pengubah suara saat menelepon. Alat seperti itu tidak diperlukan jika Rosie datang dengan niat baik, jadi sudah jelas dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Corin melirik dengan waspada dan terkekeh. Ah, ternyata kau, Nona Rosie. Kenapa kau malah mengendap-endap di sana, bukannya mendekatiku? Apa kau tertarik dengan hal misterius itu? Rosie berdiri di pintu masuk gang dan berkata, ada yang ingin kubicarakan denganmu, Corin. Kemarilah dan ngobrollah denganku. Corin tak mau tertipu. Ia tersenyum sopan dan berkata, tidak, terima kasih. Aku sudah di gerbang Holden, jadi kau harus ikut aku kalau mau mengobrol. Jeremy telah mengirim banyak orang untuk memburu Rosie setelah upayanya yang gagal membunuh Corin. Rosie tidak berani pulang atau bahkan memesan kamar hotel, apalagi memasuki kediaman keluarga Holden, novel drama. Tidak nyaman bagiku untuk masuk ke sana. Kudengar kakek nenek Jeremy sudah pulang. Mereka sudah tua, jadi mungkin tidak nyaman bagi kita untuk berbicara di hadapan mereka. Sebaiknya kau ikut denganku untuk mencari tempat yang lebih tenang di mana kita bisa berbicara secara terbuka. Rosie adalah sahabat Anya, dan Anya sering memanipulasinya untuk menuruti perintahnya. Jadi, kemunculan Rosie yang tiba-tiba kemungkinan besar ada hubungannya dengan Anya juga. Corin tidak berniat ikut campur dan berkata dengan nada datar, maaf, tapi aku sedang lelah hari ini. Kalau kamu mau mampir ke rumah untuk mengobrol denganku, kita bicarakan lain kali saja. Ia menutup telepon dan langsung masuk ke gerbang. Nada sambung itu membuat Rosie geram. Ia menggertakkan giginya dengan marah dan geram melihat betapa sulitnya menghadapi Corin. Sambil memikirkan misi yang harus diselesaikannya, ia bergegas menghampiri Corin sebelum masuk. Tunggu. Corin sudah melangkahkan satu kaki melewati gerbang. Ketika mendengar suara Rosie, ia berbalik dan tersenyum. Kukira kau berubah pikiran. Mau ikut denganku? Rosie mengerutkan kening. Apa aku punya pilihan kalau kau tidak mau mengobrol denganku di tempat lain? Dia tidak akan pernah berani memasuki wilayah Holden kalau Jeremy turun dari mobil, bukannya pergi. Karena Jeremy tidak ada, Rosie memutuskan untuk masuk dan duduk. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyelesaikan semuanya. Corin tersenyum. Silakan masuk. Dia menuntun Rosie masuk ke dalam rumah. Di dalam ruang tamu, Greg sedang makan siang bersama Pamela dan Francine. Ketika Pamela mendengar suara seseorang mengganti sepatu, ia mendongak dan melihat Corin telah kembali. Sambil tersenyum, ia berkata, kamu kembali. Dan tepat waktu untuk makan siang juga. Cuci tanganmu dan bergabunglah dengan kami. Corin berganti sandal sebelum masuk. Ia menyapa mereka dengan senyum dan berkata, seorang teman datang menemui saya. Dia ingin membicarakan sesuatu dengan saya, jadi bolehkah saya meminta seseorang untuk mengantarkan makanan ke kamar saya? Saya ingin makan sambil mengobrol dengan teman saya.